melihat bergeraknya tangan, berkedipnya mata, bisa mendengar, kita bisa berucap, terhirupnya udara, ya kita bisa melangkah. Pak, ini semua dari siapa? Terus kita punya harta, punya pasangan hidup, punya anak, ini semua dari siapa? Innalillah, sungguhnya ini semua datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Berarti semua ini titipan, tidak ada yang kita miliki. Berbahaya sekali jika hati merasa kita memiliki. Karena kalau hati sudah merasa memiliki, suatu saat diambil oleh Allah, maka hati akan sakit hati. Karena sudah milik, tidak rasa ridho. Betapa subhanallah yang para ulama lagi ngisi ayat ini, lalu datang orang menyampaikan, ya Syekh, sungguh anakmu si Anu meninggal dunia. Dia mengucapkan innalillah, setelah itu alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa, alhamdulillah diambil anak saya titipan Allah itu saat saya sedang taat, saya sedang amanah. Kita kan khawatir Pak, saat diambil nyawa kita sedang tidak amanah dengan diri kita. Saat diambil harta kita sedang kemaruhnya harta, sedang mencintai harta, padahal bukan milik kita. Saat anak saudara kita diambil, ayah ibu kita diambil, kita sedang mencintai, sangat menjaganya, tapi tidak mengembalikannya kepada Allah. Ini subhanallah. Maka innalillah, sungguhnya semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Untuk itu kita hanya bersyukur karena dititipkan Allah sesaat. Bersyukur karena dititipkan. Kadang orang belum dititipkan minta dititipkan. Contoh, ada orang dititipkan anak, kurang bersyukur. Ada orang belum dititipkan minta dititipkan. Padahal titipan minta dititipkan. Padahal itu akan kembali kepada Allah. Ya Allah, yang kita yakin bahwa Dialah yang menciptakan kita dan akan yang menghidupkan kita dan akan mematikan dan menghidupkan kembali. Bahwa semuanya kembali ke Allah. Kira-kira apakah Allah itu hanya menitipkan tanpa aturan? Ternyata dibuat aturan agar titipannya itu kita jaga, yang disebut dengan syukur. Kalau kita syukur, maka akan Allah tambah. Gimana syukur? Jadikan semua dalam ketaatan, jadikan semua dalam ibadah. Karena tujuan kita diciptakan dan semua yang ada adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka orang yang bersyukur seperti bapak sekalian, ibu sekalian, tadi malam syahur, yang mungkin sebelumnya tahajud, terus itu bapak lagi sholat sebelum subuh, ya, terus itu sholat subuh bersama, sekarang duduk dengan ikhlas semata karena Allah. Mungkin ada urusan lain tapi dijaga. Insya Allah pertemuan ini semoga di sini bapak ibu datang karena Allah dan nanti kita pisah karena Allah. Sungguh bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, termasuk orang yang bersyukur yang nanti di yaumil akhir akan dapat hisab. Salah satunya naungan Allah di padang mahsyar insya Allah. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lantunan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kebetulan ini Al-Fakir dimintakan untuk membahas sebagai ilmu yang Al-Fakir punya. Semua ilmu dari Allah akan kembali kepada Allah. Mohon doanya agar Al-Fakir jauh dari kesombongan dan uzur. Mohon kepada para guru, jika ada kekurangan kehilafan untuk ditunjuk ajarkan kesalahannya. Semoga pagi ini dengan pembahasan ini menambah ilmu anak pribadi dan kita semua dan mendatangkan berkah serta berlipat gandanya pahala karena di bulan suci Ramadan. Menuntut ilmu wajib Pak ya. Kalau aktivitas wajib di Ramadan berarti 70 kali lipat. Berarti Pak Bu ngaji subuh di bulan Ramadan sekali itu sama dengan ngaji subuh di luar Ramadan 70 kali. Sekali di Ramadan 70 kali di luar Ramadan. Jadi luar biasa Pak. 70 hari berarti Pak kan? 70 minggu di luar Ramadan. Ini luar biasa. Kalau sempat berulang kali subhanallah. Semoga Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya bagiannya akidah. Ini kita kebetulan saya kebiasaannya pakai cat gini. Tapi kalau bagi ibu yang tidak nampak nggak apa-apa Bu. Yang jelas nampak hitamnya dan putihnya tidak ada tulisan hitam. Ya, tapi kalimatnya akan disampaikan ya, insya Allah. Kita belum pernah saya sampaikan kalau tidak salah, cuma tidak pakai ini langsung kayak
Tapi ini penjelasannya yang kita ambil bagian akidahnya. Jadi kalimat bagian akidah. Hari ini kita membahas hakikat kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua ini, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Kita fokus di kalimat khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah kalimatkan mauta wal hayata. Gitu. Ada yang pakai gini kalimatnya, ada yang mauta wal hayata. Kita bahas Pak, kalimat yang disusun oleh Allah, kalimat mati dulu baru hidup. Bukan mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi yang di sini kembali ke ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya Allah yang khalaqa bil madi. Telah menciptakan mati dan hidup. Susunannya mati dulu baru hidup. Itu susunannya mati dulu baru hidup. Sementara ayat yang lain mungkin bapak-bapak sudah menghafal dan sudah jadikan salah satu memakai doa kita. Contohnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Gitu. Ada kalimat hidup dulu baru mati. Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Di ayat yang ini mengatakan mati dulu baru hidup, di ayat yang ini mengatakan hidup dulu baru mati. Subhanallah, tidak ada satu ayat pun yang bertubrukan sebenarnya. Tinggal memahaminya. Isi Al-Quran itu minimal ada dua. Sebagaimana di Al-Quran selalu disebutkan amanu wa amilus shalih. Amanu bicara iman, amilus shalih bicara syariat. Jadi Bapak Ibu, dua ayat ini dia berbeda. Yang satu bicara iman, yang satu bicara syariat. Itu yang membedakan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ayat-ayat yang mendahulukan mati baru hidup, itu biasa bicara iman, bicara akidah, bicara yakin apa enggak. Kalau mendahulukan mati dulu, hidup dulu baru mati, itu biasa bicara amal soleh. Beramal enggak, taat enggak, patuh enggak, menjalankan perintah Allah enggak. Kita lihat inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, maksud kehidupan yang akan kita gunakan untuk ibadah, wa mamati bahkan kematian yang akan kita tuju, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Artinya ibadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadahku itu berarti semuanya apa ya? Puasa, apa zikir, doa, sedekah, semuanya itu lillahi ta'ala. Hidup kita, mati, bahkan kematian yang akan kita tuju, semuanya hanya untuk Allah. Jihad fisabilillah, mati untuk Allah. Ini bicara apa soal? Ya, tapi kita lihat di ayat ini, kalimatnya ada kata khalaq, bicara cipta. Yang di sini yang dituntut bukan amal soleh tapi iman. Yakin enggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Percaya enggak? Yakin enggak Allah pencipta mati dan hidup? Yakin. Itu yang kita. Bukan beramal solehnya di sini. Nah, tapi ujungnya ada amal soleh nanti. Ya ayyukum ahsanu ahsan amalan, berarti ada soleh. Tetap nanti dari akidah pasti ujungnya tetap amal soleh. Tapi ayat ini bukan bicara amal soleh potongannya. Sama dengan sholat, ayat sholatku, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Tapi untuk apa dia dipanggil? Amal soleh. Kutiba alaikumus. Tidak bisa dipisah. Tapi dari susunan ini nanti ketemu, kalau ketemu mati dulu baru hidup, itu bicara hakikat kehidupan atau bicara yakin apa tidak yakin. Nah, kita masuk ke kalimat Pak. Allah mendudukkan hidup dulu, mati dan dulu belum hidup. Jangan kita benarkan. Maksudnya gini, ini kan maksudnya dibalik. Cara artinya kan tetap hidup dulu baru mati. Enggak betul Pak. Salah Pak. Enggak seperti bahasa lain kan. Kalau bahasa lain dibalik itu maksudnya gitu kan. Kalau ini enggak, susunan yang Allah buat ini
Yang kedua, hakikat akhir. Jadi yang pertama hakikat awal, yang kedua hakikat akhir. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, ya, kita ini awalnya apa? Hidup, ada, atau awalnya tiada, mati? Hakikat awalnya makhluk itu awalnya tidak ada. Sementara pertanyaan kedua, Bapak Ibu, akhir hidup kita ini, jujur, akhir hidup kita ini mati apa hidup? Mati, kata jujur Ibu. Betulkah akhir hidup kita mati? Hidup. Kenapa akhir kita hidup? Lihat, ini harus dibahas lagi ke ayat yang lain. Quran surah Al-Baqarah. Ya Pak ya, ayat 28. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum. Ya kan? Tsumma yuhyikum. Tsumma mati lagi? Enggak, ilaihi turja'un. Ini Pak perjalanan hidup kita. Ini hakikat hidup. Tengok susunannya. Perhatikan ya. Amwatan mati. Pak ahyakum hidup. Umayyitukum mati. Sumayyuhikum hidup. Ada mati lagi? Tidak. Turja'un kepadanya. Di sini siapa? Allah Ta'ala. Kepadanya Allah kembali. Coba kalau ditanya, apakah akhir hidup kita hidup apa mati? Hidup, buktinya apa? Pertama mati, lalu dihidupkan, lalu mati lagi, lalu hidup. Setelah hidup di akhirat ada mati lagi. Berarti akhir hidup kita bicara hakikat awal kita mati, bicara hakikat akhir kita hidup selamanya. Jadi bapak semua ini, ibu semua bukan menuju mati, menuju hidup. Setelah mati itu pintu menuju hidup selanjutnya. Jadi mati bukan akhir segala-galanya. Sampai orang punya masalah Pak, masalah hutang, masalah ini, masalah itu, akhirnya bunuhkannya anaknya semua, bunuh diri dia. Dia menyangka mati itu akhir segala-galanya. Dibunuhnya semua, udah selesai salah Pak. Nggak tahu yang selesai itu masih membuka pintu ke akhirat, pintu di mana akan dihisab yang sesungguhnya, pintu di mana akan dibalas sesungguhnya di sana, bukan di sini. Berhentinya langkah kaki seorang beriman seperti Bapak Ibu, berhentinya langkah kaki seorang pengemban dakwah, berhentinya langkah kaki seorang yang menjalankan agama Allah adalah saat kaki ini telah berada dijejakkan di surga Firdaus atau di surga Allah. Baru berhenti dia menyampaikan kebenaran Islam, menjalankan aturan. Bukan di sini tempat balasannya. Karena dia tahu hakikat hidup dia itu awalnya tidak ada. Ada karena diciptakan oleh Allah. Dan akhirnya ada, hidup karena dihidupkan oleh jelas. Jadi bahwa perjalanannya ada dua tengah mati di situ, ada dua hidup di ayat ini. Kaifa takfuruna billah, kenapa engkau kufur kepada Allah? Mana kufur mengingkari Allah, disuruh ditinggalkan, dilarang malah dilaksanakan, suruh puasa gak mau, suruh nutup aurat gak mau, ya kan gitu, suruh menerapkan aturan Allah gak mau, kok malah ditinggalkan. Kaifa takfuruna billah, kenapa engkau kufur kepada Allah? Wa kuntum, padahal kamu dulu itu amwat, mati, tidak ada. Kamu ada di dunia ini, fa ahyakum, maka ahyakum, maka kalian dihidupkan kalian, maka dihidupkan, kata dihidupkan berarti ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Terus setelah hidup dimatikan, berarti ada yang mematikan. Siapa yang mematikan? Kemudian yuhyikum lagi, dihidupkan lagi, berarti ada yang menghidupkan lagi. Siapa menghidupkan? Wa ilaihi, dan kepada siapa tadi? Allah.
Gimana nggak kekal? Kita kembali ke siapa? Kepada Allah. Allah kekal ya? Allah yang kekal, kita kembali ke yang kekal, maka Allah menyatakan Allah mengekalkan kita hidup selama. Semoga jelas. Inilah sebenarnya hidup kita, Bapak Ibu. Inilah hakikat hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dunia ini paling 70 tahun, tapi itu pun sudah berat. 80 tahun apalagi 90. Karena sekarang udah banyak makanan kurang toyib. Dulu bapak angkat saya 117 tahun masih kuat jalan. Atuk saya itu juga 115 tahun baru meninggal. Kalau sekarang Pak nggak sekarang, karena toyibnya kurang makanan. Kalau dulu tanam langsung petik makan Pak. Sekarang ada inial, ada inilah, ada itu. Mati tua umur susah, fisik kita kan, ngurusinnya susah. Kalau dulu kan, ya. Tapi walaupun itu anggaplah 100 tahun itu sedikit sekali waktunya. Dan pahami secara bahasa akidah Pak, dunia seberapa lama pun pakai batas, betul? Ada batas. Akhirat tidak ada batas. Secara beriman dan berakal yang benar, mana yang lebih lama, yang ada batas atau yang tidak ada batas? Pasti yang tidak ada batas. Kalau gitu Pak Bu, mana yang harus kita korbankan? Yang tidak ada batas atau yang terbatas? Yang terbatas. Harusnya dunia ini kita korbankan demi yang tidak terbatas. Jangan kebalikannya. Sudah tahu hakikat hidup tapi hidupnya masih bermasalah. Kenapa? Lebih mendahulukan yang terbatas daripada yang tidak. Padahal Allah katakan, wal akhiratu khairun laka minal. Kalau secara akal berpikirnya pasti orang menghabiskan yang terbatas. Misalnya kita punya dana terbatas untuk mendapatkan hasil yang tidak terbatas, pasti kita keluarkan sebanyak-banyaknya Pak. Kenapa saat bicara akhirat tidak begitu kadang-kadang? Dunia ini terbatas ketika azan subuh memanggil hayya 'alas shalah atau as-shalatu khairun minan naum. Kira-kira kita membatasi tidur kita enggak? Kita mengorbankan waktu tidur kita enggak? Apalagi kalau dulu kan tahajud aja ada azannya Pak ya. Kalau sempat ada kira-kira bangun ya kita. Tinggalkan tidur yang empuk, tinggalkan asi yang nikmat itu. Kira-kira kita datang kepada Allah, kita korbankan enggak? Kita korbankan enggak diri kita? Kita korbankan enggak waktu kita? Kita korbankan enggak anak istri kita kepada Allah? Kita korbankan harta kita kepada Allah? Kita korbankan enggak? Nah, ini kalau dia yakin dengan hakikat hidup, harusnya dia hidupnya itu luar biasa. Dia lebih siap mengorbankan apapun demi akhiratnya daripada mengorbankan akhiratnya. Walaupun apa ya? Padahal kalau hadis ini aja Pak ya, kalau kita yakin, ini bicara yakin bukan bicara syariat, misalnya ya kita sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sholat 2 rakaat sebelum subuh sunnah, itu pahalanya ya langit dan bumi serta isinya. Pertanyaannya, kalau hilang rumah kita, hilang tanah kita, hilang apa semua, masih seimbang nggak dengan 2 rakaat? Masih nggak seimbang ya? Masih banyak 2 rakaat. Tapi kenapa orang tidak meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan apa untuk mengejar 2 rakaatnya? Apalagi sholat wajibnya. Sunnah tidak akan pernah mampu sekualitas sholat wajib. Sunnah itu baru setara sholat wajib kalau bulan suci, dan wajibnya 70. Berarti 2 rakaat subuh itu melebihi dunia dan seisi. Tapi tidak sampai dari sini. Bicara iman tidak bermasalah. Dia yakin nggak bahwa dunia ini terbatas? Dia benar nggak kalau dia siap mengorbankan yang terbatas demi akhiratnya yang tanpa batas? Yang namanya terbatas pasti sebentar Pak. Terbatas makin lama makin dekat. Yang tidak terbatas berarti jauh lama, selama-lamanya. Maka betapa ruginya ada orang hanya demi pangkat lalu mengorbankan imannya. Demi apa anaknya sekolah lalu mengorbankan iman. Demi berhukum pada aturan Allah, tidak dia pakai, malah dia pakai hukum manusia. Ini rugi sekali. Pasti akan dihisab oleh Allah, dan di sana tanpa batas.
Dan sekarang Bapak Ibu, karena kita tahu dunia ini, ya, bahwasanya akhir hidup kita adalah hidup, ini memang dua disusun Allah, sini langsung 4. Jadi sangat lebih jelas. Jadi pertamanya kita tidak ada, lalu fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kita, summa yumiitukum, maka Allah mematikan kita, summa yuhyikum, maka Allah menghidupkan kita, summa ilaihi turja'un, dan Allah mengembalikannya kepada kita kepada Allah. Karena itu titipan, nanti Allah hisab di yaumil akhir setiap kita. Ini pasti terjadi. Yakin nggak? Nah, ini bicara iman lah. Yakin nggak kalau akan terjadi kayak ini? Ini bukan dongeng. Belum mati, ayo pak, mati kan? Bisa dibuktikan kalau ini pasti. Ini yang akan kita bahas mungkin beberapa saat, ya saat ini dan mungkin beberapa waktu. Nanti. Yang pertama, bahwasanya awalnya kita itu mati. Awalnya tidak ada. Ya, segala sesuatu tidak ada. Bahkan kalau kita bahkan semuanya ada ini tidak ada. Lalu ada fa'ahyakum, itu fa'ah, maka ada yang menghidupkan, maka Allah. Pertanyaannya, benarkah Allah yang menghidupkan? Sebelum benarkah Allah itu kan nama Khalik. Sekarang Allah itu sebagai apa? Roh pencipta. Makanya Bapak Ibu, nanti ketika membahas anak masih dalam rahim itu ditanya Allah, bukan alastu billah, apakah kau saksikan aku Allah? Bukan. Tapi alastu birabbikum, apakah kau saksikan aku Roh kalian? Roh itu maknanya Tuhan yang menciptakan kalian. Semua kita di dalam rahim menyaksikan bala syahidana. Kata bala dengan na'am berbeda. Bala itu artinya iya juga, na'am iya juga. Kalau bala tuh Pak betul-betul menyaksikan lalu bilang iya benar-benar saya lihat. Kalau na'am iya, bisa jadi tekap kemarin kan nanti saya lihat. Kalau na'am itu masih belum. Tapi kalau bala itu nyata-nyata dilihat, nyata-nyata diperhatikan, nyata-nyata. Kita di rahim saja, di alam apa sebelum lahir saja, kita sudah mengatakan bala. Sekarang pertanyaannya, kita sudah lahir ini, sudah hidup ini, benar nggak kita mengatakan bala? Ya, saya telah menyaksikan Allah itu pencipta. Benar nggak? Bagaimana kita menyaksikan Allah itu pencipta? Benarkah Allah pencipta kita? Benarkah Allah pencipta alam semesta? Benarkah Allah? Maka di situ Bapak Ibu berarti bicara pencipta, maka bicara sini ayat maka dihidupkan, maka diciptakan. Maka berarti kita harus paham dulu, benarkah ada pencipta di alam semesta ini? Atau semuanya terjadi begitu saja dengan teori dalil? Ya, jadi dengan cara tatawuril madi, evolusi materi. Tuhan tidak ada, dia berevolusi Pak. Kalau manusia itu dari monyet. Bapak Ibu percaya Pak Bu? Bapak Ibu dari monyet? Gak percaya, saya gak percaya juga Pak. Yang bilang bukan Nabi ya. Dan tapi itu luar biasa Pak. Dulu saya masih kuliah, ditanyakan begitu dengan dosen saya di Universitas IAI yang dulu masih, sekarang UIN. Nanti ketahuan umurnya Pak. Dulu IAIN Pak. Ditanyakan sama dosen saya ini suka diskusi. Kami pikir dia nggak suka, kami diam-diam aja. Lalu dia bilang, kalau kalian nggak diskusi hari ini, maka kita selesai, nggak ada lagi kuliah. Saya kasih nilai A aja semua. Saya suka diskusi depannya Pak. Dia tanya, kalian percaya yakin dengan teori dari bahwa manusia itu dari monyet? Maka teman saya yang yakin acung tangan, semua acung tangan kecuali saya. Dahsyat tahu. Semua acung tangan kecuali saya Pak. Berarti saya ini tersangka satu-satunya. Yang lain itu kalau demokrasi menang mereka. Lalu itu ini orang kok lain sendiri. Semua mata menuju saya ini Pak, karena saya yang nggak ngacung. Dosen juga nih, kamu Usman nggak ngacung. Ditanya kenapa kamu nggak percaya, nggak yakin? Ya saya nggak yakin Pak. Teorinya mudah saja. Saat itu awal jawaban saya ini Bu, cuman itu kurang tepat. Tapi itu jawaban awal saya begini. Nah,
Pak dosen gini, antara Bapak dengan saya dan semua teman-teman yang ada di ruangan ini tetap masih lebih gantengan Adam daripada kita semua. Masa Adam yang monyet? Karena dia Adam manusia pertama, sampai Allah katakan diciptakan kan, bukan dari tanah langsung kan, bukan dia dilahirkan dengan proses lahir kan, bukan. Lalu Allah katakan begitu, jadi saya nggak nyambung antara pelajaran agama dengan pelajaran itu. Dan saya percaya pelajaran agama. Itu kata dosa itu nggak bisa jadi alasan. Kamu harus punya alasan yang lain. Udah saya bilang begini, Bapak Ibu, ini bicara keyakinan. Saya lebih yakin manusia itu min sulalatin min tin, pasal-pasalnya dari tanah daripada dari monyet. Karena Allah mengatakan begitu. Dan ini lebih masuk akal daripada dari monyet. Oh, kok begitu? Iya, kita buktikan. Ternyata iman kita tubuh bisa dibuktikan dengan akal. Karena iman itu ada salah satunya dari akal. Tapi akal sebagai alat, bukan dewa, bukan yang dieluk-elukan. Akal itu alat, kayak kita nyangkul pak alatnya, kayak kita ngangkut apa tanah alatnya, cangkul alat kita gunakan, jangan kita dewakan, jangan kita muliakan, jangan kita tinggikan daripada agama. Namanya alat, gunakan sebagai alat. Akal sebagai alat kita gunakan akalnya. Saya bilang lebih masuk akal manusia dari tanah daripada manusia dari monyet. Itu sama masalahnya. Kenapa dari tanah lebih masuk akal? Gini, saya bilang 3 kalimat sederhana. Manusia dari tanah, hidup dengan tanah, mati kembali ke tanah. Saya kira masuk akal. Gimana penjelasannya? Iya, manusia dari tanah, hidup dengan tanah. Yang bisa kita lihat saat hidup sekarang. Coba lihat, kita itu hidup dengan tanah, hidup di atas tanah, makanan kita dari tanah, air kita juga dari tanah. Betul. Air hujan gimana? Air hujan itu dari bawah naik ke atas, kayak gitu Pak kan? Jadi awal lalu turun lagi ke bawah. Berarti airnya dari mana Pak? Dari tanah. Semuanya min sulalatin min dari tanah. Di tanah ada unsur semuanya kan? Ada tanah, ada api, ada angin, semuanya ada. Jadi manusia dari tanah hidup dengan tanah. Nanti kalau mati kembali ke tanah. Kan lebih masuk akal. Kalau manusia dari monyet hidup dengan monyet, mati kalau monyet. Dari monyet lagi. Lebih gak masuk akal saya bilang. Apalagi kalau kita belajar lagi, ini lebih lanjut lagi Pak, diteliti ternyata tidak ada evolusi pada monyet itu dan tidak ada evolusi pada manusia. Apalagi bicara nanti ukhra, manusia itu diciptakan yang baru. Antara kita semua gak ada yang sama Pak. Cek retina mata, cek apa yang terjadi dari dunia dulu sampai sekarang sampai akhir, tidak ada satu yang sama. Artinya tidak ada evolusinya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika saya bilang itu, maka apa ditanya teman saya saat itu Pak Bu? Karena saat itu musim India sangat terkenal, terus Tahir. Sampai di Medan itu gara-gara kayak Coach Tahir mau nonton di India mati. Sahur kan. Apa dia bilang Bu? Nanya gini, Usman bagaimana dengan orang di India mati kan nggak kembali ke tanah, kan dibakar. Dibakar Pak Bu. Lalu saya bilang, oh ini caranya berpikirnya. Nah saat itu memang kalau dosen kan kita sediakan minum Bu ya, minum air putih. Saat itu ada air putih ya, cuman aqua gelas saat itu. Ya, lalu saya bilang sama teman-teman, begini saya bilang, kalau kalian mau membuktikan kalau itu kembali ke tanah begini saya bilang, bahwa yang namanya di India dibakar pun manusianya pasti kembali ke tanah. Coba caranya begini, ambil itu aqua minum guru kita itu, lalu buka tutupnya, ambil kertas, ambil api, dibakar, lalu ada bekas bakarannya, debunya, coba letakkan di atas air tadi. Pertanyaannya, ketika baru diletakkan di mana dia? Di atas kan? Ketika besok pagi di mana? Di bawah. Ketika orang mati di India dibakar, sudah dibakar, masuk dalam ke bibir abunya, sudah dibuang ke mana? Ke sungai mana? Sungai apa namanya Pak? Gangga, berarti sama yang saya tahu ya. Lalu sudah dibuang kan? Yang terjadi apa? Abunya di atas kan? Besok pagi di mana? Di bawah. Di bawah sungai Gangga ada apa? Tanah. Berarti kembali ke secara fisik itu kembali ke tanah. Kita bicara ruh sudah dibuat saat itu. Lebih tepat Allah mengatakan min sulalatin dari tanah, lalu hidup dengan tanah kembali. Itu keluarnya yang Allah ciptakan begitu.
Berarti kan tanah sudah diciptakan Allah duluan Pak ya, dari sini. Bahwa itu yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak benar bahwa manusia itu dari teori tadi, tidak benar. Lalu ada lagi ateis mengatakan, mungkin sudah pernah sampaikan, tapi ini perlu kita ulang kaji ulang, mungkin makin kuat Pak. Kita lawan kita paling besar saat ini adalah tentang tauhid, ini adalah orang ateis mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan mereka tidak menggunakan akal, tapi mereka menggunakan namanya logika. Lihat tadi. Teori akal dengan logika agak berbeda. Logika mereka pakai. Maka perhatikan cerita satu ini di masa khilafah. Di masa khilafah itu ada satu cerita seorang sahabat yang bersahabat dengan sahabat yang lain, tapi sahabat yang satu lagi tadi sudah ateis. Dia ngajar di pesantren. Saat dia ngajar di pesantren, dia kebetulan ada kebutuhan tertentu, dia tidak datang. Dia undang temannya untuk datang ke pesantren itu. Karena dia ateis, dia datang ke situ dan dia mengajarkan anak santri. Ketika itu biasa Pak, di dalam ruangan ada papan tulis, ada meja, gitu kan biasanya kalau di dalam kelas kan benar. Lalu dia berkata kepada anak-anak itu, ngajarnya mantap Pak, logikanya bagus. Dia bilang begini, nah nampak papan tulis, nampak Pak Guru. Kalau nampak papan tulis berarti papan tulis ada. Nampak meja anak-anak, nampak Pak Guru, berarti meja ada. Nampak saya anak-anak, nampak berarti saya ada. Sekarang nampak Tuhan anak-anak, nggak nampak berarti Tuhan tidak ada. Dahsyat Pak. Ini bukan teori berpikir Bapak Ibu. Ini bukan teori berpikir, tapi logika. Perhatikan Pak, nampak papan tulis berarti papan tulis ada. Ini benar. Ini benar. Nampak meja berarti meja ada. Ini benar. Nampak saya berarti saya ada. Yang ketiga dia tanya, nampak Tuhan? Tidak nampak. Kalau tidak nampak berarti tidak ada. Itu salah. Yang tiga benar, yang satu salah kalimatnya Pak. Kenapa salah? Karena yang pertama bicara yang ada nampak langsung. Yang kedua bicara yang tidak nampak. Sementara bicara yang tidak nampak secara akal, tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Buktinya apa? Ditanyakan sama anak murid itu, udah diam orang semua. Gara pertanyaan itu dia bertanya, Pak Guru boleh saya nanya ke teman-teman? Boleh. Maaf Pak Guru, saya nanya ke teman-teman. Teman-teman, kenapa akal kita? Kenapa? Berarti akalnya nggak ada. Langsung merah pada langsung keluar. Cerdas tuh muslim itu. Allah nampak nggak nampak, tapi ada. Jangankan Allah, saya tanya Bapak Ibu, nampak nyawa Bapak Ibu? Berarti nggak ada. Salah pasti ada. Nyawa saja makhluk Allah tidak nampak ada, apalagi Allah pencipta nyawa. Di dunianya aja kita lemah melihat sesuatu yang ada tapi tidak nampak mata kita. Apalagi melihat Allah pencipta yang tidak nampak itu. Itulah. Kalau secara akal akan sampai kepada Allah. Tapi kalau logika ini bahaya. Bahaya. Maka dalam Islam, Bapak Ibu, akal ini menjadi penentu, Pak. Menjadi alat. Makanya orang kalau nggak berakal nggak wajib beriman. Ada orang gila Pak, nggak wajib iman. Ada orang gila, nggak wajib sholat. Jadi kalau ada yang merasa tidak wajib sholat, ada orang yang gila nggak wajib puasa, merasa nggak wajib puasa, gila. Khawatir. Maka digolongkan kata Allah, amanata, apa kau tak berakal? Padahal kau berakal seperti tidak berakal. Seperti orang gila, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau taat, tidak mau beriman. Apa kau tak berakal? Padahal orang berakal itu masih beriman kepada Allah. Luar biasa. Kalau gitu bagaimana teori akal dalam beriman? Nah ini yang penting kita membahas. Bagaimana kita membahas ini lanjutan perlu teori akal yang digariskan oleh para ulama. Jadi kalau beriman itu prosesnya ada dua Pak, ada namanya dalil akli, ada namanya dalil nakli. Kalau dalil akli itu dengan proses akal, dalil nakli itu dengan proses mengikut kemana atau mengutip, dan atau dari samping mendengar dari mana? Al-Quran, As-Sunnah. Cuma dua dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya katakan
dalil nakli itu cuma dua. Yang pertama Al-Quran, ya. Yang kedua itu as-sunnah. As-sunnah di sini yang as-sunnahnya mutawatir. Kalau yang asal nggak bisa jadikan dalil nakli iman. Kenapa dalil nakli iman tidak boleh? Yang tidak mutawatir berarti ada keraguan dalilnya. Kalau ada keraguan, imannya tidak 100%. Iman itu tidak boleh ada ragu. Maka dia harus 100%. Kurang 100, 99,9999 terus, ya kan? Kafir. Maka tidak boleh ada dalil itu selain mutawatir ini. Maka dua saja dalil nakli. Sementara dalil akli, nah itu bicara iman kepada Allah, itu pakai dalil nakli sekaligus dalil akli. Ya, yakin tidak adanya Allah, yakin tidak adanya pencipta, ini dia, pencipta manusia. Itu dalilnya akli. Bagaimana proses akal jangan sampai jatuh kepada logika dari Pak. Maka proses akal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya itu masih digunakan. Jadi proses akal itu adalah ada empat syaratnya. Saya sebut syarat supaya memudahkan. Yang pertama itu harus ada fakta. Jadi bicara proses akal harus ada fakta. Yang kedua Bapak sekalian, Ibu sekalian, harus ada panca indera. Panca inderanya berfungsi. Fungsi panca inderanya berjalan. Yang ketiga ada otak yang sehat, tidak gila, yang sehat, otak sehat. Ya, otak manusia yang seperti itu. Yang keempat itu proses berakal itu harus ada informasi sebelumnya. Karena kita bicara akidah, sebenarnya akidah itu nanti kalau di pembahasan tertentu, siapa yang memikirkan dirinya, maka dia akan menemukan Allah di balik itu. Jadi ada berpikir itu berarti proses akal. Ayat-ayat Allah juga banyak, afala tatafakkarun, afala ta'qilun ulul albab, bagi orang-orang yang berpikir. Banyak, ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, apakah engkau tidak memperhatikan? Maksudnya apakah engkau tidak memikirkan bagaimana manusia diciptakan? Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan dari air yang terpancar. Min bainis sulbi wat taraib, dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Dari tulang sulbi lahir ovus sperma, ya, dari tulang dada lahir ovum telur. Lahirlah manusia yang dilanjutkan. Kan itu ada ayatnya kan? Al-mu'minun kan? Kalau Adam dari sulalatin nutin, kalau manusia itu dari percampuran sperma dan ovum telur, nanti jadi segumpal darah jadi segumpal daging jadi tulang dibalut dengan daging, lalu jadi manusia yang baru, yang belum ada sebelum dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Itu sangat jelas. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang ada empat ini syaratnya berpikir dan prosesnya harus begitu. Kalau tidak, dia sebenarnya keluar dari proses berpikir. Yang pertama ada fakta. Benarkah fakta ini proses berpikir? Iya. Bapak Ibu, bisa enggak kita mikir kalau nggak ada faktanya? Coba pikirkan Pak sesuatu yang nggak ada Pak. Hilang faktanya. Coba aku pikirkan sesuatu yang nggak ada Bu. Hilang faktanya, nggak bisa. Langsung saya katakan ini, coba Bu pikirkan gajah Bu. Langsung muncul kan? Kenapa langsung muncul? Karena faktanya ada. Itu. Orang bisa berpikir kalau ada fakta. Kita bisa berpikir adanya Allah karena ada fakta yang menunjukkan kepada Allah. Jadi fakta nanti ada dua Pak. Fungsi fakta. Fakta itu langsung, yang kedua tidak langsung. Mudah Pak ya? Ingatnya ya. Fakta langsung, fakta tidak langsung. Kalau fakta tidak langsung berarti fakta perantara. Gitu Pak. Nah, harus ada fakta dalam beriman. Dalam proses akal harus ada fakta. Kalau tidak ada fakta, tidak bisa berpikir. Coba pikirkan sesuatu yang tidak ada, tidak bisa. Yang kedua, harus ada panca indera. Kan Pak ya? Kalau saya tutup mata Bapak semua, Pak, tutup mata semua. Lalu saya ambil barang satu Pak, saya angkat Pak. Ini apa? Kira-kira bisa berpikir nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena panca inderanya
tidak bisa berfungsi ke situ. Contoh, orang yang semenjak lahir buta, coba tanya Bu sama orang yang buta semenjak lahir, ini warna apa? Kira-kira bisa mikir nggak? Nggak bisa Pak. Kalau tulisan apa bisa Pak? Bisa bikin kasarnya kan? Karena dia pakai alat peraba Pak, bukan mata. Mata ini kan melihat warna. Kalau warna nggak bisa digantikan Pak. Ini warna apa? Kayak halus kayaknya warna merah. Halus itu. Ini kan. Tapi warna nggak ada menentukan halus, kasar, sebagainya. Enggak. Dia hanya berkaitan dengan mata. Jadi orang yang bermasalah dengan matanya, maka sesuatu yang berkaitan dengan mata dia tidak bisa berpikir. Orang yang bermasalah dengan telinganya lebih berat lagi Pak. Gitu kan? Maka sesuatu yang dengan telinga dia tidak bisa. Maka orang yang telinganya bermasalah nggak bisa baca Al-Fatihah. Tes Pak. Kalau semenjak lahir dia telinganya ini coba suruh baca Al-Fatihah kalau bisa. Bismillah, nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Kenapa? Nggak pernah dia dengar kata Bismillah nggak dengar. Makanya dia bisa bukan lidahnya, dia bukan lidahnya apa? Tapi karena tuli, orang tuli pasti bisu. Orang bisu belum tentu tuli. Nggak bisa. Kalau nggak ada baca Ibrahim, dia akan bermasalah seputar baca Ibrahim. Yang selanjutnya apa yang sehat? Kayak orang bilang panca indera oke, fakta ada tapi nggak bisa mikir kenapa otaknya bermasalah. Nah, terus saja informasi. Orang tidak bisa berpikir tanpa informasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ini apa Bapak Ibu? Kenapa bisa Bapak berpikir tidur? Karena ada apa? Panca indera, terus otak ada apa lagi? Informasi. Coba dulu Bapak Ibu tahu, maaf ini bukan melihatkan tapi yang beda ini. Kalau sekarang jangan lupa, dulu kayak berbagi ini. Bapak Ibu sekarang ini apa? Dulu orang kampung banyaknya apa? Tidak tahu dia. Kenapa tidak tahu ya? Fakta sudah ada, panca indera bagus, otak mantap. Kenapa dia tidak boleh habis? Tidak ada informasi. Orang tidak ada informasi nggak bisa berpikir Pak. Nah, saya ambil Al-Quran misalnya, ini Al-Quran kita kecil, luar biasa. Insya Allah, Bapak masih bisa baca nih Pak. Ini Pak, Bu, ini kita tunjukkan ke orang. Ingat ya, tanpa informasi. Kasih faktanya kecil, tengok ya. Gak usah kasih tahu apa-apa, tanpa informasi. Lalu ini tengok. Baik. Umurnya 5 tahun, apa ya? Pas 10 tahun, kasih tahu, tunjuk lagi. Oh ini kemarin 5 tahun saya tengok ini. Tapi apa ya? Gak ada informasi Pak. Otaknya kan naik terus, sudah 10 tahun kan? Umur 20 tahun tengok lagi. Dulu pas umur 10 tahun saya tengok, 5 tahun juga saya tengok. Tapi nggak tahu saya kenapa nggak ada informasi. Sampai tua sampai mati kalau nggak ada informasi dia nggak tahu ya. Betul nggak? Tapi ada anak 5 tahun yang dibilang ini Al-Quran. Baru sekali lihat langsung kasih informasi langsung berpikir. Oh Al-Quran, ini bacanya gimana? Dikasih lagi informasi ini. Alif, ba, ta, sa. Dikasih informasi lagi Pak. Akhirnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Informasi. Jadi orang tidak akan bisa berpikir tanpa informasi. Jadi kita akan bahas lebih dalam Pak, bagaimana informasi itu selalu benar. Ini baru sampai bicara informasi. Berkaitan keyakinan, iya. Kalau yakin Al-Quran, maka jadilah punya dasar informasi yang benar selamanya. Dunia akhirat. Tapi tidak yakin Al-Quran, maka tidak pernah mendapat informasi yang benar selamanya. Maka kita bahas benarkah Al-Quran kalam Allah. Dan prosesnya harus akal. Karena orang cuma keturunan imannya biasanya nggak kuat. Ya, nah, jauh ya Pak. Benar benar. Bisa mati ya. Saya terkejut. Oh iya, ada rasa terlibat. Baik ya, kalau ibu yang dilakukan oleh Allah, harus ada fakta, harus ada panca indera, harus ada apa? Otak yang sehat, harus ada informasi. Ini digabung Pak, baru terjadinya proses berpikir, baru bisa kita yakin ada tidak pencipta. Luar biasa. Jadi bagaimana cara meyakini adanya Allah? Caranya
ada dua cara akal berpikir 100%, Pak. Semoga saya singkatkan, Pak. Cara berpikir pertama adalah cara fakta langsung. Manusia bisa berpikir 100% tidak yakin, Pak. Caranya langsung. Cara berpikir kedua adalah cara berpikir tidak langsung. Faktanya tidak langsung. Fakta itu menjadi peran. Nah, sekarang saya akan berpikir, Pak, inilah cara orang ateis. Makanya dia salah, otaknya setengah, karena berpikirnya cuma setengah. Harusnya dua-duanya, Pak. Bapak Ibu, ini cara langsung namanya. Yakin nggak Bapak Ibu ada HP di tangan saya? 100%? Ini cara yang pertama, faktanya langsung. Sekarang HP ini kita jadikan perantara. Yakin nggak Bapak Ibu 100% ada yang buat HP saya? Yakin 100% Pak ada yang buat HP saya? Pernah lihat orangnya? Pernah lihat cara buat HP saya? Kok aneh, kok bisa yakin? Ada fakta yang menunjukkan. Anda mungkin ada HP kalau nggak ada yang membuat HP. Dulu ada HP? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada yang buat. Sekarang ada? Kenapa ada? Karena ada yang buat. Maka yakin 100% nggak kita ada yang buat HP? Padahal kita nggak lihat orangnya. Tidak langsung, namanya tidak secara tidak langsung. Yakin ada manusia, Pak? 100%? Kalau nggak yakin, Bapak kita apa? Ini namanya lah. Sekarang kita jadikan manusia perantara. Yakin ada pencipta manusia? Pernah lihat Allah? Pernah lihat cara Allah buat manusia? Kok bisa yakin? Ada fakta yang manusia secara peran. Ada manusia pas dicipta maka adanya adanya manusia dihidupkan maka ada yang menghidup. Siapa itu? Allah. Benarkah namanya Allah? Insya Allah akan datang. Alhamdulillah.